Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bilisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman zukni fahma. Oke. Hasil diskusi kami mengenai aliran-aliran filsafat. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aziza Supriyadi, silakan dengan segala. Aliran-aliran filsafat. 1. Aliran realisme. Realisme merupakan suatu aliran dalam ilmu pengetahuan. Menurut aliran ini, ia mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran realisme memandang bahwa objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Contohnya, pengetahuan tentang pohon, pengetahuan tentang binatang, pengetahuan tentang bumi, dan pengetahuan tentang kota. Semua contoh di atas tidak hanya ada dalam pikiran manusia yang mengamatinya, melainkan juga ada dalam dirinya sendiri dan tergantung pada jiwa manusia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Unmute dulu lah Surya. Oke. Kepada saya Alia Aziza Supriyadi yang sudah memaparkan materinya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya akan disampaikan oleh Maharani Intisari. Kepada Maharani Intisari saya persilakan dengan segala hormat. Aliran realisme ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan realisme rasional. Aliran realisme rasional dibagi dua lagi. A. Realisme klasik. B. Realisme religius. 2. Golongan aliran realisme alam atau realisme ilmiah. Berkembangnya ilmu pengetahuan alam. 2. Aliran realisme. Realisme merupakan aliran filsafat yang memandang bahwa akal, pikiran, atau resiko adalah sebagai dasar pengetahuan manusia. Menurut seseorang tokoh rasionalisme yaitu Plato mengatakan bahwa pengetahuan diri atas penangkapan aspek-aspek dari dunia sekitar kita. Aspek-aspek itu bersifat menetap dan telah ada pada kita. Itulah yang disebut dengan idea. 3. Aliran empirisme. Empirisme merupakan suatu aliran dalam filsafat yang tertuju pada keduniaan, yang menentang sikap mementingkan dogma agama yang kaku. Kemudian kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maharani Intisari yang sudah memaparkan materi yang kedua. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan memaparkannya. Keempat, aliran positivisme. Positivisme merupakan aliran yang berorientasi pada ilmu pengetahuan alam. Timbulnya filsafat positivisme adalah sebagai reaksi terhadap spekulasi teologis dan metafisis filsafat Hegel. 5. Intuisionisme. Intuisionisme mengklaim bahwa matematika berasal dan berkembang di dalam pikiran manusia. Ketetapan dalil-dalil matematika tidak terletak pada simbol-simbol di atas kertas, tetapi terletak pada akal pikiran manusia. 6. Materialisme. Paham materialisme ini praktis tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan abstrak. Juga teorinya jelas berpegang pada kenyataan-kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, dan segala sesuatu yang tampak. Oke. Untuk materi selanjutnya saya
teman saya Bella Tandi. Pada Bella Tandi, saya silakan dengan segala hormat. Ketujuh, idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan roh. Paham ini beranggapan bahwa jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya. Manusia ada karena ada unsur yang tidak terlihat yang mengandung sikap dan tindakan manusia. Manusia lebih dipandang sebagai makhluk kejiwaan atau kerohanian. Kedelapan, dualisme. Dualisme adalah ajaran atau paham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Dualisme adalah aliran filsafat yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dengan idealisme. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bella Tandi sudah memaparkan materinya. Baik, kita akan lanjut kepada materi terakhir yang akan disampaikan kepada teman saya Rahayu Widyasari. Kepada Rahayu 9. Widyasari saya dengan segala hormat. 9. Kritisisme. Kehadiran adalah rasionalisme dan empirisme sangat bertolak belakang dari tujuan semula. Pada satu sisi, landasan aliran rasionalisme yang bertolak dari rasio dan di lain sisi empirisme yang lebih mendasarkan pada pengalaman seolah sudah sempurna. Padahal kedua tawaran tersebut bukan jawaban yang tepat. Eksistensialisme. Definisi eksistensialisme tidak mudah dirumuskan. Bahkan kaum eksistensialis sendiri tidak sepakat mengenai rumusan apa sebenarnya eksistensialisme itu. Materialisme ternyata merupakan pendorong lahirnya eksistensialisme. Eksistensi ialah cara orang berada di dunia. Eksistensialisme lahir sebagai reaksi terhadap idealisme. Perennialisme berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah manusia, di mana tradisi perkembangan intelektual yang ada pada zaman Yunani kuno dan abad pertengahan yang telah terbukti dapat memberikan solusi terhadap berbagai problem kehidupan masyarakat. Humanisme adalah istilah umum untuk berbagai jalan pikiran yang berbeda yang memfokuskan dirinya ke jalan keluar umum dalam masalah-masalah atau isu-isu yang berhubungan dengan manusia. Humanisme telah menjadi sejenis doktrin beretika yang cakupannya diperluas hingga mencapai seluruh etnisitas manusia, berlawanan dengan sistem-sistem beretika tradisional yang hanya berlaku bagi kelompok-kelompok etnis tertentu. Humanisme modern dibagi kepada dua aliran, humanisme keagamaan atau religi dan humanisme sekuler. 13. Feminisme. Feminisme sebagai filsafat dan gerakan berkaitan dengan pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu, perempuan, baik dari kalangan atas, menengah ataupun bawah, tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, dan hak atas milik pekerjaan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya Rahayu Widyasari sudah memaparkan materinya. Baiklah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam hasil diskusi kami mohon maaf. Saya akhiri, sebelum mengakhiri diskusi ini, alangkah baiknya kita lepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.